Menjadi kaki tangan Zhao Jian. Karena kamu mengatakan akan melakukan apa saja yang kuinginkan, maka aku ingin bertanya, apakah ada mobilisasi kultivator di Sekte Bangau Surgawi oleh dinasti Gu Agung? Tanya Zhao Jian sembari mencoba menenangkan roh Phoenix di dantian Yao Yuer dengan energi spiritual api bis rubahnya. Karena rubahnya merupakan entitas yang sangat kuat dari bis-bis yang ada di dunia ini, roh Phoenix langsung meredup ditekan oleh energi spiritual rubah daji. Yao Yuer yang tidak sadarkan diri membuka matanya dan terkejut melihat sosok tampan di belakangnya. Apakah aku sudah berada di surga? Terima kasih Dewa karena telah memberikan aku pria tampan yang akan menemani hari-hariku mulai sekarang. Katanya dengan suara rendah. Yao Ming yang hendak menjawab pertanyaan Zhao Jian terkejut melihat adiknya malah membenamkan wajahnya ke dada Zhao Jian. Yuer, apa yang kau lakukan? Kau belum cukup umur untuk melakukan hal seperti itu. Gerutu Yao Ming tidak ingin adiknya jatuh ke dalam pelukan pria bejat seperti Zhao Jian, walaupun ia berhutang budi padanya karena telah menolong adiknya, hutang budi itu biarlah dirinya saja yang membayarnya dengan menjadi kaki tangan Zhao Jian. Kakak juga sudah mati. Apakah orang-orang itu menghajar kakak hingga tewas? Sahut Yao Yuer sedih dengan penderitaan kakaknya yang sering dibuli oleh murid-murid lain di Sekte Bangau Surgawi. Yao Ming menjitak kening adiknya itu dan menarik tangannya agar menjauh dari pangkuan Zhao Jian. Aku masih hidup bodoh. Dia itu adalah senior dari Sekte Naga Surgawi yang membantumu dari amukan roh Phoenix. Sahutnya. Roh Phoenix. Yao Yuer tercengang. Iya, selamat kamu akan menjadi jenius bela diri dan aku akan melapor pada Penatua Yao Qiulin tentang hal ini agar kamu dijadikan murid langsung Patriark Sekte. Jawab Yao Ming tersenyum lebar. Apa itu roh Phoenix? Yao Yuer mengerutkan keningnya sehingga Yao Ming hampir muntah darah karena mengira adiknya itu mengerti tentang apa yang ia jelaskan. Intinya kamu dapat melindungi kakakmu mulai sekarang. Setelah Zhao Jian dengan jawaban sederhana dan ekspresi wajah Yao Yuer langsung cerah karena senang dapat melindungi kakaknya dari senior-senior jahat di Sekte Bangau Surgawi. Sebenarnya kamu juga memiliki bakat yang hebat, kamu hanya perlu berlatih lebih giat saja dan menggunakan sumber daya yang diberikan oleh Sekte untuk meningkatkan kekuatanmu. Zhao Jian berkata pada Yao Ming. Karena ia yakin selama ini, Yao Ming tidak menggunakan sumber daya yang diberikan oleh Sekte Bangau Surgawi untuk meningkatkan kekuatannya, dia malah menjual sumber daya itu untuk membiayai pengobatan adiknya makanya basis kultivasinya meningkat lebih lambat. Namun, ia tetap lebih hebat di antara murid-murid pelataran luar yang diasuh oleh Penatua Yao Qiulin. Yao Ming tersenyum masam dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak menyangka Zhao Jian mengetahui tentang apa yang ia lakukan demi menyelamatkan adiknya. Dia kemudian teringat tentang pertanyaan Zhao Jian tadi. Semua murid-murid maupun penatua di sekte tidak ada yang direkrut oleh dinasti Gu Agung, apakah ada lagi yang akan kulakukan untuk senior Jian? Untuk saat ini tidak ada. Tetapi bila ada orang-orang yang mencurigakan yang menyelidiki tentang diriku maka segera kirim pesan padaku. Sahut Zhao Jian sembari menyerahkan 10 bulu ayam jago, sehingga bila Yao Ming mengirim pesan maka merpati pesan itu cukup mencari aura ayam jago saja. Zhao Jian tidak menjelaskan tentang identitasnya. Dia yakin Yao Ming sudah curiga bahwa dirinya bukan berasal dari keluarga dinasti Gu Agung sejak di toko Patuayin. Namun, dia bersikap objektif dan tidak memberitahu tentang dirinya sehingga Zhao Jian sangat senang dengan sikapnya itu. Yao Ming menangkup tinju, sudut bibirnya memancarkan seringai tipis sembari melirik gadis berhanfu merah yang sedang bermeditasi di atas ranjang. Dia yakin Zhao Jian sudah tidak sabar hendak menerkam gadis itu. Kami akan kembali ke sekte Tuan Jian. Dan sekali lagi,
terima kasih telah membantu menyelamatkan Yuer. Ucapnya dengan tulus. Yao Yuer tersenyum lebar dan menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Sebenarnya ia masih ingin berlama-lama di sini bersama pria tampan yang baik hati ini. Namun, kakaknya ingin segera pergi maka terpaksa ia harus menurutinya. Semoga saja kita berjumpa lagi kakak tampan. Dia mengedipkan mata. Zhao Jian tersenyum lebar dan mengelus kepala Yao Yuer. Tentu saja di masa depan kita akan berjumpa lagi, saat itu tuan muda tampan ini akan menjadi World Master yang menyatukan dunia. Tidak ada lagi kejahatan dan semua orang hidup dengan bahagia, sahutnya membual. Padahal dalam pikirannya ia khawatir mereka akan terdampak konflik besar yang mungkin terjadi di masa depan. Ingatlah jangan angkuh karena memiliki roh Phoenix, jangan seperti katak dalam tempurung. Tidak ada yang namanya nomor satu dan terkuat di dunia, karena selalu ada yang meraih posisi itu dalam setiap era. Hidup nyaman itu lebih enak daripada bersusah payah meraih posisi itu. Tetapi jangan berhenti berlatih hanya karena hidup nyaman. Karena dengan menjadi kuat maka tidak ada yang berani mengusikmu. Ah, aku sudah seperti penasihat kaisar saja hahaha. Zhao Jian tertawa karena berbicara terlalu banyak. Yao Ming dan Yao Yuer menangkupkan tinju sekali lagi dan menyimpan dalam pikiran mereka dengan sungguh-sungguh nasihat dari Zhao Jian. Yao Ming sebenarnya berniat menentang dan akan mengajak berduel orang-orang yang pernah mengejek dan membulinya saat kultivasi mereka setara nanti. Namun, niat itu kini ia buang jauh-jauh, lebih baik berlatih dengan giat hingga membuat semua orang menaruh rasa hormat padanya dan orang-orang yang pernah merendahkannya akan merasakan mimpi buruk bila bertemu dengan dirinya. Zhao Jian kembali berkultivasi setelah kedua bersaudara itu keluar dari kamarnya. Dia harus segera meningkatkan basis kultivasinya agar tidak tinggal ratusan tahun di dinasti Gu Agung, karena kaisar hanya membolehkannya kembali saat mencapai ranah World Master. Zhao Jian tentu tidak ingin berlama-lama di negeri asing ini, ia masih khawatir istrinya direbut oleh para protagonis utama yang terus bermunculan. Dia khawatir para protagonis utama itu seperti cerita dongeng yang ia baca. Pesona mereka membuat gadis-gadis bertekuk lutut di hadapan mereka. Penatua Yao Qiulin terkejut mendengar perkataan Yao Ming yang memberitahunya bahwa adiknya memiliki akar roh Phoenix. Yang lebih mengejutkan adalah yang memberitahu hal itu adalah Gu Jian, anggota keluarga dinasti Gu Agung. Namun, sayang sekali, Yao Ming mengatakan kalau Gu Jian telah pergi karena ia hendak kembali ke Sekte Naga Surgawi padahal ia berharap Gu Jian membawa Yao Yuer ke Sekte Naga Surgawi, karena murid jenius sepertinya lebih cocok belajar di sekte besar. Ada apa guru? Yao Ming membuyarkan lamunan penatua Yao Qiulin. Kumpulkan semua barang-barang yang ingin kalian bawa, dalam satu batang dupa tunggu aku di gerbang utara kota. Sahut penatua Yao Qiulin tiba-tiba melebur dengan hembusan angin lembut yang tiba-tiba muncul. Yao Ming keheranan, kenapa penatua Yao Qiulin bertingkah aneh? Dia tidak memiliki barang-barang berharga di rumahnya, karena ia dan adiknya selama ini dirawat oleh klan Yao setelah kedua orang tuanya meninggal. Setelah memasuki usia 10 tahun ia pun dimasukkan ke Sekte Bangos Surgawi, begitu juga dengan adiknya. Episode sebelumnya. Akar Spiritual Phoenix. Episode berikutnya. Kelompok Bayangan. Kelompok Bayangan. Tak lama kemudian, Yao Ming dan adiknya sampai di gerbang utara kota dan sesaat kemudian penatua Yao Ming muncul sembari menggendong gadis kecil. Siapa gadis cantik ini, guru? Tanya Yao Yuer penasaran. Tadi, ayah gadis ini datang ke sekte menemuiku dan mengatakan Tuan Jian merekomendasikan dia memasuki Sekte Bangos Surgawi di masa depan. Dia sudah dapat menyerap energi spiritual es sejak bayi. Sahut penatua Yao Qiulin tersenyum. Bakat hebat seperti kalian tidak cocok di tempat kecil ini,
aku akan membawa kalian ke ibu kota dan kebetulan sekali aku memiliki kenalan di Sekte Naga Surgawi. Aku yakin dia pasti senang dengan bakat kalian." Yao Ming terkejut mendengarnya, dia mengepalkan tinju. "Tuan Jian, aku akan berlatih dengan keras agar dapat membayar hutang budi ini," pikirnya sembari tersenyum. Dia diam-diam mengirim pesan pada Zhao Jian dan mengatakan kalau dirinya akan menuju ibu kota dinasti Gu Agung. Dia juga mengatakan akan mengirim pesan lagi bila ada informasi penting saat di sana nanti. Penatua Yao Qiulin itu ternyata pria yang baik dan bijaksana. Gumam Zhao Jian setelah membaca gulungan kertas yang dikirim oleh Yao Ming. Ternyata aku beruntung juga membantu bocah itu, pikirnya lagi, karena Yao Ming akan menjadi mata-matanya di ibu kota dinasti Gu Agung. Dia kembali memejamkan matanya dan menyerap pil immortal yang dibawanya dari Sekte Pedang Abadi. Dia tidak perlu terburu-buru ke ibu kota sebelum basis kultivasinya meningkat, karena misinya ini adalah misi jangka panjang. Saat malam hari, Hu Lijing keluar dari tas sihir Zhao Jian. Dia kemudian menyerap esensi bulan sehingga terjadi fluktuasi energi spiritual di kamar itu. Namun, karena setiap kamar memiliki perisai, tak ada yang menyadari fluktuasi energi spiritual tersebut. Tak disadari oleh Zhao Jian, puluhan ranah paramita anggota kelompok bayangan berkeliaran di kota Disan setelah mendapatkan informasi dari pria asing yang ditemui olehnya saat itu. Para anggota kelompok bayangan ini dimobilisasi dari cabang-cabang mereka yang dekat dari kota Disan. Pria asing bernama Long Teng itu telah mengawasi pergerakan Zhao Jian dan yakin Zhao Jian belum meninggalkan kota Disan walaupun telah berlalu beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka. Namun, mereka belum mengetahui di mana Zhao Jian bersembunyi. Mereka curiga ia berada di Sekte Bangau Surgawi karena Zhao Jian membantu cucu dari Pak Tua Yin melakukan kontrak bis dengan bis Harimau Ranah Sein dan kabar itu telah menjadi topik hangat di sana. Aku merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual es dari jendela kamar yang terbuka itu. Bisik salah satu anggota kelompok bayangan yang berdiri di atap rumah penduduk bersama Long Teng. Long Teng melirik ke arah jendela kamar itu, dia tidak dapat melihat siapa yang menginap di sana karena terhalang oleh perisai yang terpasang di sana. Mungkin ada ahli kuat yang berkultivasi di sana. Sahut Long Teng mengalihkan pandangannya ke arah Sekte Bangau Surgawi. Seorang berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah muncul di sebelah mereka. Penatua Yao Qiulin ternyata sudah lama pergi dari Sekte Bangau Surgawi. Salah satu muridnya menemukan gulungan kertas berisi pesan pengunduran dirinya sebagai penatua pelataran luar. Dia menuliskan dalam pesan itu bahwa dia menuju ibu kota dinasti Gu Agung membawa dua muridnya beserta gadis kecil yang memiliki energi spiritual es tersebut, bisiknya. Long Teng terkejut mendengarnya, "Sialan kau Yao Qiulin." Gerutunya karena tidak bisa lagi menculik gadis kecil itu untuk dijadikan senjata pembunuhnya. "Lupakan tentang dia, apakah ada informasi tentang Zhao Jian?" selidiknya. Pria itu menggelengkan kepala, "Aku telah menghipnotis cucu Pak Tua Yin." Zhao Jian langsung kabur setelah membantunya melakukan kontrak jiwa dengan bis harimau itu. Long Teng termenung sejenak, kalau Zhao Jian tidak mendatangi Sekte Bangau Surgawi. Kemana ia bersembunyi di kota yang kecil ini? Tatapannya kemudian tertuju pada penginapan terbesar di kota Disan yang juga satu-satunya penginapan yang memiliki perisai untuk melindungi privasi pelanggannya. "Perintahkan semua anggota kita untuk berkumpul kembali," seru Long Teng yang kini diangkat menjadi komandan tertinggi dalam misi ini karena dia yang pertama mengetahui keberadaan Zhao Jian. Klan Yun juga secara cuma-cuma akan mengirim ratusan ribu keping emas sebagai hadiah untuknya. Kini ia berambisi untuk menangkap Zhao Jian dengan bantuan bawahannya yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya tersebut.
Kalau mereka berhasil menangkap Zhao Jian, dia yakin klan Yun maupun markas utama kelompok bayangan akan membantunya menaikkan basis kultivasinya ke ranah paramita. Setelah semua anggota kelompok bayangan berkumpul, dia pun menyusun strategi. 5 orang akan masuk melalui jendela kamar yang terbuka itu. Setelah melumpuhkan penghuninya, maka anggota kelompok bayangan lainnya akan masuk juga dan mengetuk pintu setiap kamar untuk melihat siapa yang menginap di sana. Semua setuju dengan seruan Long Teng karena ia adalah pemimpin regu ini yang ditunjuk oleh markas utama kelompok bayangan. Ikuti aku. Yun Zui melesat bersama 4 ranah paramita anggota kelompok bayangan. Dia menggunakan kode-kode tangan berkomunikasi dengan rekannya. 4 anggota kelompok bayangan mendarat di dinding penginapan seperti laba-laba yang menempel di dinding. Yun Zui langsung mendarat di jendela sembari mengeluarkan belati yang merupakan senjata tingkat tinggi yang dapat merusak perisai maupun arai spiritual. Dia mulai menyayatkan belati pada perisai yang mengakibatkan reaksi dari perisai itu berupa sengatan listrik yang dapat membuat ranah Sein terbunuh. Arai master yang disewa oleh penginapan untuk memastikan perisai itu selalu aktif setiap saat langsung mengerutkan keningnya. Dia tahu ada penyusup yang hendak menghancurkan perisai, tetapi ia langsung mengumpat dengan sombong bahwa tidak ada yang sanggup menghancurkan perisai yang ia buat itu. Dia menambah kristal batu untuk memperkuat kekuatan dari perisai itu. Sudut bibirnya kemudian memancarkan seringai tipis karena yakin penyusup itu akan menjadi daging bakar tersengat oleh listrik dari perisai. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka adalah para ahli bela diri? Kenapa mereka mendatangi penginapan ini? Master Arai itu terkejut, ekspresi wajahnya menjadi masam. Panggil semua pendekar terkuat dan tangkap penyusup itu. Perintahnya pada asistennya. Baik Tuan. Sahut asistennya segera berlari keluar dari ruangan itu. Master Arai itu memuntahkan seteguk darah karena mendapatkan serangan spiritual dari penyusup itu. Samar-samar ia merasakan energi spiritual ranah paramita sehingga ia menjadi heran kenapa kultivator itu berani berbuat masalah di dekat sekte Bangau Surgawi yang memiliki patriark ranah World Master. Mereka sama saja sedang menggali lubang kuburnya sendiri karena penginapan ini berada di bawah perlindungan sekte Bangau Surgawi. Sudut bibir Yun Zui memancarkan seringai jahat di balik penutup wajahnya karena berhasil menghancurkan perisai yang melindungi penginapan. Dia mencibir Master Arai penginapan ini yang membutuhkan waktu 1000 tahun berkultivasi agar dapat menghambat belatinya. Dia kemudian mengangkat tangannya sebagai tanda perisai telah berhasil dihancurkan, kemudian ia menatap ke dalam kamar dan terkejut sosok yang mereka cari ternyata ada di sana. Mundur dulu. Seru Yun Zui melalui telepati. Aneh rasanya dia tidak melarikan diri walaupun tahu aku menghancurkan perisai yang melindungi penginapan, pikirnya tak mau bertindak ceroboh. Sebagai assassin yang telah membunuh ratusan target, tentu perilaku Zhao Jian menandakan ia sangat percaya diri mampu melawan mereka berlima. Dia juga melihat ada wanita ranah paramita di sebelah Zhao Jian dan informasi dari klan Yun. Zhao Jian memiliki 3 bis tingkat surgawi dan dia tidak melihat keberadaan bis itu. Dia curiga Zhao Jian mencoba menyergap mereka, karena bila ketiga bis itu muncul maka akan terjadi pertarungan 1 lawan 1. Setelah menjauh dari jendela, Yun Zui menembak kembang api kecil yang dalam satu kedipan mata langsung menghilang. Hanya sesama assassin saja yang dapat memahami tanda dari kembang api itu. Long Teng melihat kembang api tersebut, ekspresi wajahnya langsung mengkerut masam karena tanda itu adalah meminta semua anggota untuk menyerang bersama. Apakah ada penatua sekte Bangau Surgawi yang melindungi Zhao Jian? Gumamnya berspekulasi, ayo ke sana. Dia melambaikan tangan sembari melesat ke arah penginapan. Kelompok bayangan tidak pernah meninggalkan jejak saat menjalankan misi.
Dia segera memasukkan pil racun di bawah lidahnya sebagai antisipasi bila gagal menangkap Zhao Jian bila ia dilindungi oleh para penatua sekte Bangau Surgawi. Episode sebelumnya. Menjadi kaki tangan Zhao Jian. Episode berikutnya. Perangkap licik. Perangkap licik. Awalnya Zhao Jian berpikir 5 orang berpakaian hitam yang merusak perisai penginapan adalah pencuri biasa. Apalagi mereka langsung mundur saat menyadari dirinya memergoki mereka. Namun, tiba-tiba mereka datang lagi dengan membawa rekan-rekan yang lebih banyak dan hampir semuanya adalah ranah paramita seperti dirinya. Zhao Jian merasa aneh, tidak mungkin orang-orang sekuat mereka menjadi pencuri. Mungkinkah mereka mengincar kristal bis Hyuku? Gumamnya berspekulasi, karena hanya itu yang dapat membuat entitas kuat menjadi jahat serta berusaha merebut kristal bis ranah immortal yang dapat membantu mereka menerobos ke ranah yang lebih tinggi tersebut. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis, setelah menerobos ke ranah paramita, dirinya belum pernah bertarung secara serius karena tidak ada lawan latih tanding yang setara dengannya di Sekte Pedang Abadi. Zhao Jian kemudian berjalan ke arah jendela dan dia juga berkata pada Huli Jing untuk tidak ikut campur. Dia meminta bis rubah dengan simbol bulan sabit di keningnya itu untuk fokus bermeditasi menyerap esensi sinar rembulan. 1, 2, 3. 27 ranah paramita dan seorang ranah sein, gumam Zhao Jian sembari mengepal tangannya menghitung jumlah musuh yang mendekat tersebut. Sepertinya kalian sangat kuat dan berpengalaman dalam bidang membunuh. Karena pakaian yang mereka kenakan itu sering digunakan para assassin. Dia kemudian menjentik jari tangannya, kemudian benang sutera putih setipis rambut melesat ke arah para assassin itu. Awalnya hanya satu helai benang sutera putih saja, tetapi saat benang itu mendekati para assassin, benang itu tiba-tiba bercabang seperti tanaman merambat. Awas jebakan. Yun Zui memotong benang sutera putih yang hendak melilitnya, dia tidak terperangkap oleh benang itu karena melesat di belakang rekannya yang lebih dulu terperangkap oleh benang sutera putih sehingga ia berhasil melakukan perlawanan terhadap benang itu. Long Teng mengerutkan keningnya karena hampir setengah dari rekan-rekannya terjerat oleh benang sutera putih yang tiba-tiba muncul dari arah jendela kamar penginapan. Apakah ini kekuatan spiritual dari Zhao Jian itu? Sepertinya misi ini akan sulit, gumamnya berusaha menganalisa cara tercepat mengalahkan Zhao Jian sebelum para penjaga keamanan penginapan muncul. Biarkan saja mereka, misi kita adalah menangkap pria itu baik hidup maupun mati. Serunya pada rekan-rekannya yang berusaha memotong benang sutera putih yang melilit rekannya yang lain. Yun Zui dan belasan ranah paramita yang tidak terkena jerat benang sutera putih segera melesat ke arah jendela kamar Zhao Jian. Assassin yang memiliki energi spiritual angin melepaskan ratusan belati angin ke arah depan untuk mengamankan jalur mereka agar tidak terkena jebakan lagi. Assassin yang cerdas. Gumam Zhao Jian karena benang sutera putih yang ia lepaskan terpotong-potong oleh sabit angin itu. Zhao Jian tidak ingin proses meditasi Huli Jing terganggu, dia kemudian melompat keluar jendela sembari mengalirkan energi spiritual api pada titik meridian di tangannya. Gerakan kedua jurus King Kong Surgawi. Kobaran api berbentuk King Kong raksasa muncul dari kepalan tangan Zhao Jian, raungan King Kong itu membuat ledakan besar saat berbenturan dengan senjata para assassin. Zhao Jian sengaja menggunakan teknik itu agar para penjaga keamanan penginapan menyadari keberadaan assassin ini. Dia tidak ingin ditagih biaya kerusakan bila para assassin ini mati atau melarikan diri. Kalau penjaga keamanan penginapan ikut bertarung bersama-sama maka dirinya akan dianggap berusaha mempertahankan diri saja nantinya. Hanya satu orang saja yang terkena tinju pamungkasku ini. Gerutu Zhao Jian karena assassin yang lain langsung menyebar begitu ia muncul di hadapan mereka. Zhao Jian juga jengkel,
Assassin yang menahan tinjunya ternyata memiliki artefak tameng yang hanya membuatnya terpental beberapa langkah saja. Segel 7 bintang. Para assassin melakukan gerakan tangan yang aneh, sesaat kemudian sebelum Zhao Jian sempat bereaksi. Dari tangan mereka muncul rantai yang mengikat tangan, pinggang, dada, kepala dan kaki Zhao Jian. Ini. Zhao Jian terkejut dan langsung berusaha melepaskan rantai yang melilitnya. Tarik! Seru Long Teng. Ketujuh assassin itu menarik rantai ke arah berbeda sehingga Zhao Jian kesulitan melepaskan ikatan rantai itu. Yun Zui memudar dalam kegelapan malam tersebut dan muncul di belakang Zhao Jian sembari mengayunkan belati di tangannya ke arah leher Zhao Jian. Namun, Zhao Jian telah menyadari keberadaannya, sebelum belati itu menyentuh lehernya, tiba-tiba saja energi spiritual angin berputar-putar mengelilingi tubuhnya. Ah! Belati di tangan Yun Zui terlepas karena energi spiritual angin itu mengandung niat pedang. Kalau ia tidak segera menjauh dari Zhao Jian maka tangannya akan disayat-sayat oleh energi spiritual angin yang mengandung niat pedang tersebut. Long Teng menggertakkan giginya, kenapa menaklukkan satu ranah paramita saja begitu sulit padahal rekan-rekannya semua juga ranah paramita. Kini ia mengerti kenapa klan Yun sangat menginginkan pemuda ini mati, sepertinya dirinya dan klan Yun memiliki dendam yang tidak mungkin didamaikan. Untuk mencegah pemuda ini bermetamorfosis menjadi entitas kuat yang dapat melenyapkan klan Yun di masa depan, maka ia harus dihabisi sebelum tumbuh lebih tinggi lagi. Gunakan racun. Seru Long Teng. Untuk mengalahkan lawan yang sulit diatasi, kelompok bayangan selalu melempar botol berisi asap beracun dan metode ini telah berhasil membunuh banyak target mereka. Yun Zui segera melempar botol berisi asap beracun, sedangkan yang lain menelan pil yang membuat mereka kebal terhadap asap beracun itu. Karena mereka ingin misi ini selesai dengan cepat sebelum penjaga keamanan penginapan muncul, mereka segera melompat ke dalam kepulan asap beracun untuk mempercepat pembunuhan Zhao Jian serta mengambil mayatnya. 5 assassin yang melompat ke dalam kepulan asap beracun tak kunjung keluar setelah beberapa tarikan napas. Yun Zui mengerutkan keningnya dan menyadari rantai di tangan rekannya yang menggunakan segel 7 bintang telah mengendor. Gawat! Pikir Yun Zui merasa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Mundur! Teriaknya sembari menjauh dari sana. Kepulan asap beracun tiba-tiba lenyap oleh hembusan angin. Sosok Zhao Jian tidak terkekang lagi oleh rantai itu. Di mana dia? Long Teng panik. Ah! Zhao menusuk punggung salah satu assassin dan dengan cepat berpindah ke arah assassin lainnya. Gerakannya sangat cepat seperti angin sehingga Long Teng sulit menebak ke arah mana ia melesat. Gunakan teknik bela diri terkuat kalian. Teriak Long Teng tak peduli lagi pertarungan mereka akan menarik perhatian Sekte Bangau Surgawi. Yang penting sekarang adalah berhasil membunuh Zhao Jian walaupun konsekuensinya membuat mereka tidak akan bisa kabur dari kota Disan. Teratai Iblis. 200 tombak dari permukaan tanah, di atas Yun Zui muncul bunga teratai besar yang mengandung energi spiritual api berwarna hitam. Mati kau brengsek. Umpat Yun Zui melambaikan tangannya sehingga teratai itu melesat ke arah Zhao Jian. 7 pedang pembunuh. Dari arah berlawanan, assassin lain melepaskan artefak tingkat tinggi berupa 7 pedang diselimuti oleh energi spiritual angin yang akan mengejar lawannya kemanapun targetnya itu pergi. Episode sebelumnya. Kelompok bayangan. Episode berikutnya. Dia harus dikalahkan. Dia harus dikalahkan. Kalian kejam sekali, Paman. Gerutu Zhao Jian berhasil menghindari api teratai besar sesaat sebelum ledakan besar menghancurkan lokasi pertarungan mereka. Namun, ia langsung mengerutkan keningnya karena 7 pedang terbang tetap melaju mengikutinya. Zhao Jian memasang kuda-kuda bela diri dan menebaskan pedangnya ke arah depan. Gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin.
Dari bilah pedang keadilan melesat ratusan energi spiritual angin berbentuk bulan sabit yang langsung berbenturan dengan 7 pedang terbang tersebut. Kalian terlalu percaya diri melawan tuan muda ini. Zhao Jian menyombongkan diri. Menyerahlah. Penjaga keamanan telah datang. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Dengan puluhan pendekar yang muncul itu maka tidak mungkin para assassin ini dapat mengalahkannya. Yun Zui melirik ke arah penjaga keamanan penginapan yang telah mengepung mereka. Tak ada jalan kabur lagi karena ia juga merasakan aura rana immortal yang melesat dari arah sekte Bangau Surgawi. Yun Zui melirik Long Teng dengan tujuan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Long Teng menarik napas dalam-dalam. Serang Zhao Jian bersama-sama. Bila kalian tidak sanggup lagi bertarung maka lakukan bunuh diri. Perintahnya melalui suara telepati pada seluruh anggota kelompok bayangan tersebut. Dia sendiri yang pertama menelan pil racun yang telah diselipkan di bawah lidahnya, sesaat kemudian mulutnya langsung berbusa dan dia sangat menyesal karena tidak sempat menikmati hadiah yang diberikan oleh klan Yun untuknya. Dia tidak ikut melawan Zhao Jian karena basis kultivasinya terlalu rendah, bila ia ikut bertarung hanya akan menjadi penghambat saja bagi rekan-rekannya. Assassin yang masih terjerat oleh benang sutera putih Zhao Jian segera menelan pil racun juga, sedangkan yang masih bugar menyerang Zhao Jian. Mereka mengabaikan para penjaga yang menyerang mereka, hal ini membuat Zhao Jian kebingungan. Kenapa para assassin ini terlihat sangat membenci dirinya? Sial. Aku sudah seperti tokoh utama dalam cerita dongeng saja. Gerutu Zhao Jian mengerutkan keningnya menatap langit yang tiba-tiba berwarna-warni oleh berbagai serangan teknik bela diri para assassin. Zhao Jian tidak mungkin membuat dinding es karena Hu Lijing sedang larut dalam meditasinya. Dia kemudian berpikir keras, bagaimana agar selamat dari serangan pamungkas para assassin ini. Dia kemudian menancapkan pedang keadilan ke permukaan tanah, energi spiritual angin berputar-putar mengelilingi tubuhnya seperti badai tornado. Tidak hanya itu saja, ia kemudian menggunakan energi spiritual dari bis kupu-kupunya. Benang sutera putih mulai membalut tubuh Zhao Jian seperti mumi. Mundur! Teriak rana immortal, pria tua yang merupakan pemimpin penjaga keamanan penginapan karena tidak ingin bawahannya terluka oleh serangan gabungan para assassin itu. Setelah salah satu penjaga keamanan melapor padanya bahwa ada yang merusak perisai penginapan, dia langsung bergegas menuju penginapan. Dia langsung terkejut melihat para assassin mengepung seorang pemuda yang merupakan pengunjung penginapan. Dia mengeluarkan pedangnya dan langsung membunuh 7 assassin dalam sekejap, tetapi ia tetap tidak dapat menghentikan serangan bunuh diri para assassin yang ditujukan pada pengunjung penginapan tersebut. Dia membentuk perisai dari energi spiritualnya agar tidak terdampak oleh ledakan energi spiritual yang membuat ledakan energi spiritual yang sangat besar tersebut. Siapa kalian? Selidik pria tua itu meraih kerah baju Yun Zui yang terluka parah terkena ledakan energi spiritual itu. Sudut bibir Yun Zui memancarkan seringai tipis, seteguk darah menyembur dari mulutnya. Dia tidak mengatakan apapun, sesaat kemudian mulutnya pun berbusa oleh efek pil racun yang ia telan. Mereka bunuh diri. Mungkinkah mereka berasal dari kelompok bayangan? Gumam pria tua itu sembari mendekat ke arah Zhao Jian. Dari klan besar mana anak muda ini sehingga menjadi incaran kelompok bayangan? Pikirnya berspekulasi. Zhao Jian tidak terluka oleh ledakan energi spiritual itu. Melihat pria tua rana immortal mendekat ke arahnya, dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sial. Sesepuh lainnya muncul lagi. Ini pasti akan merepotkan, gerutunya dalam hati karena harus berkilah lagi agar identitasnya tidak terbongkar kalau dirinya adalah mata-mata dari Gui Dao asing. Episode sebelumnya. Perangkap licik. Episode berikutnya.
Pria tua baik hati. Pria tua baik hati. Pria tua itu tersenyum tipis sembari mengangguk pelan. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka? Sapanya, padahal sebenarnya ia telah mengedarkan energi spiritualnya melihat kondisi tubuh Zhao Jian dan ia terkejut Zhao Jian baik-baik saja walaupun telah berhadapan dengan puluhan ranah paramita. Kini ia berpikir Zhao Jian tidak hanya berasal dari klan besar, kemungkinan besar ia merupakan murid sekte naga surgawi tempat para jenius bela diri berkumpul. Hanya para jenius bela diri inilah yang dapat membuat realita menjadi seperti fata morgana saja, karena secara hukum alam tidak mungkin seseorang yang setara dapat mengalahkan puluhan orang. Zhao Jian segera menjawab pertanyaan pria tua itu walaupun ia tahu pria itu telah menggunakan energi spiritualnya memeriksa tubuhnya. Aku baik-baik saja, kakek. Sahutnya tersenyum lebar. Syukurlah kau baik-baik saja. Sahut pria tua itu menepuk pundak Zhao Jian. Lain kali bawalah beberapa bawahan saat melakukan perjalanan. Dia menasihati Zhao Jian tanpa bertanya dari mana asalnya dan mengapa para asasin itu mencoba membunuhnya, karena peraturan utama penginapan adalah melayani semua tamu apapun identitasnya selama mereka membayar biaya menginap. Di langit muncul 7 pria tua ranah immortal lainnya. Mereka mengenakan jubah sekte bangau surgawi. Kau istirahat saja, aku akan meladeni mereka. Bisik pria tua itu pada Zhao Jian dan segera terbang ke langit sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada para penatua sekte bangau surgawi tersebut. Zhao Jian tidak menyangka pria tua itu sangat baik sekali, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, ekspresi wajah para penatua itu tampak masam setelah mendengar penjelasan dari pria tua itu. Zhao Jian menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam penginapan. Dia berpikir besok mereka harus meninggalkan kota Disan ini, karena ia takut ada entitas lain yang juga mengincar kristal bis hiu miliknya. Hu Lijing membuka matanya karena merasakan kehadiran Zhao Jian di sebelahnya. Dia tersenyum hangat menatap Zhao Jian yang malah langsung tidur di ranjang setelah selesai mengalahkan para pencuri tadi. Aku harus menyerap esensi bulan lebih banyak lagi agar dapat membantu Tuan Jian, gumamnya sembari mengepal tangannya karena di dinasti Gu Agung ini sangat banyak ahli bela diri kuat yang sewaktu-waktu dapat mencelakai tuannya. Baru saja memejamkan mata, Zhao Jian tiba-tiba merasakan energi spiritual dalam dantiannya berfluktuasi. Seperti beberapa beruang itu berhasil meningkatkan basis kultivasi mereka. Tidak rugi aku berinvestasi besar pada mereka, gumamnya tersenyum lebar. Kini ia memikirkan sebuah ide gila, bagaimana kalau ia menggelontorkan sebagian besar sumber dayanya pada mereka, karena sebagian dari mereka masih ranah spirit, Jiezu dan Tianzun, maka mereka akan lebih mudah meningkatkan basis kultivasi daripada ayam jago yang sudah mencapai ranah Sein yang membutuhkan sumber daya besar agar dapat menerobos ke ranah paramita. Namun, setelah berpikir hingga kepalanya terasa pusing, ia merasa hal itu terlalu boros mengingat dirinya hanya memiliki sedikit dana di tas sihirnya. Aku tidur sajalah. Pikirnya lagi. Kota Disan menjadi gempar akibat serbuan asasin ke penginapan yang terbesar dan termegah di kota tersebut. Murid-murid senior sekte bangau didampingi oleh beberapa penatua melakukan inspeksi mendadak dan menggeledah semua rumah penduduk untuk mencari keberadaan anggota kelompok bayangan yang mengakibatkan kekacauan tadi malam tersebut. Zhao Jian yang hendak meninggalkan kota Disan terpaksa bermain petak umpet dengan murid-murid sekte bangau surgawi karena tidak memiliki plakat identitas bahwa dirinya adalah penduduk dinasti Gu Agung. Dia tidak menggunakan ayam jago yang dapat melompat jauh itu karena para penatua sekte bangau surgawi akan semakin curiga padanya dan mengira dirinya adalah bagian dari asasin tersebut. Hei, Paman! Kenapa kau bersembunyi di situ?
Bisik anak kecil berusia 10 tahun yang sedang mengais-ngais tong sampah di gang kecil. Zhao Jian yang sedang memperhatikan murid-murid sekte Bangau Surgawi menoleh ke belakang. Dia langsung kasihan pada anak itu. Di negeri manapun penduduk miskin selalu ada, termasuk dinasti Gu Agung yang seharusnya sangat mudah mengentaskan kemiskinan karena memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun, para penguasa tidak peduli dengan mereka karena tidak mendatangkan keuntungan kecuali penguasa itu sedang menaikkan citranya di mata masyarakat, maka sesekali penguasa itu akan menyumbangkan sedikit kekayaannya. Biasanya anak kecil hebat dalam permainan petak umpet, gumam Zhao Jian tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Hei, bro, kau mau ini? Dia mengeluarkan satu keping emas sehingga mata bocah itu berbinar-binar dan menganggukkan kepala. Apa yang harus kulakukan, Paman? Bocah itu tidak sabar ingin mendapatkan kepingan emas yang dapat membeli sekarung beras tersebut sehingga ia tidak perlu lagi mengais-ngais tong sampah agar dapat memberi makan adik dan ibunya yang terbaring lumpuh di ranjang sehingga membuat ibunya tidak dapat bekerja menafkahinya. Bawa aku keluar dari kota melalui jalan cacing tanpa ada yang melihat kita, apa kamu dapat melakukan permainan ini? Sahut Zhao Jian tersenyum lebar, seolah-olah hal ini adalah permainan petak umpet saja. Bocah itu menganggukkan kepala. Aku sering menyelinap keluar dari tembok kota mencari sayuran dan belalang di pinggiran hutan, ikuti aku Paman. Dia langsung berlari di gang sempit itu menuju tembok kota. Bocah itu benar-benar dapat menghindari patroli murid-murid sekte Bangau Surgawi dan tak lama kemudian ia berhenti di sungai kecil yang mengalir menuju luar kota Disan. Kenapa aku tidak kepikiran keluar dari kota melalui aliran sungai ini? Gumam Zhao Jian tersenyum. Bocah itu membuka bajunya dan kemudian berjalan ke pinggir sungai. Namun, Zhao Jian menghentikannya sehingga bocah itu kebingungan padahal Zhao Jian ingin keluar kota tanpa bertemu murid-murid sekte Bangau Surgawi. Sampai di sini saja dan Zhao Jian mengeluarkan tas sihir yang sudah lusuh dan memiliki ruang penyimpanan seluas 2 tombak. Ambil ini, cara membukanya adalah dengan membayangkan isi di dalamnya. Katanya lagi. Bocah itu sangat senang mendengarnya. Dengan tas sihir ini maka ia dapat mengumpulkan kayu bakar di hutan dan tidak kesulitan membawanya melewati tembok kota. Ingat, gunakan seperlunya saja dan jangan beritahu orang lain karena itu dapat membuatmu celaka sehingga tidak ada yang merawat adik dan ibumu. Seru Zhao Jian membuat bocah itu mengerutkan keningnya. Kalau begitu aku tidak perlu menerima tas sihir ini. Sahut bocah itu tersenyum hangat. Ayahku dibunuh oleh Tuan Mudahu setelah membawa mayat bis dari hutan, kemudian ibu kota terbaring di ranjang selamanya karena berusaha menyelamatkan ayah. Zhao Jian terkejut mendengarnya, dia tidak menyangka masa lalu bocah ini sangat kelam sekali. Awalnya ia menyangka bocah itu miskin secara turun-temurun karena dari tadi ia bercerita tentang adik dan ibunya saja tanpa memberitahu apa penyakit yang diderita ibunya. Ambil saja. Yang perlu kamu ingat adalah jangan menunjukkannya pada orang lain. Setelah ibumu sembuh, bantulah dia bekerja. Zhao Jian melambaikan tangan, kemudian melompat ke dalam sungai. Bocah itu memperhatikan sekelilingnya, dia segera bergegas kembali ke rumahnya yang merupakan rumah sederhana tak jauh dari sana dan rumah itu adalah satu-satunya warisan peninggalan ayahnya. Kakak. Apa kamu membawakan makanan? Aku lapar. Gadis kecil berusia 5 tahun langsung berlari menghampiri bocah itu. Ibunya yang terbaring di ranjang menitikkan air mata karena iba melihat putri kecilnya kelaparan, sementara anak sulungnya tidak membawa apa-apa. Bocah itu tersenyum dan mengelus kepala adiknya. Nanti, ya. Sebentar lagi akan kakak belikan makanan untuk kita. Sahutnya, karena ia yakin di dalam tas sihir itu ada 1 keping emas. Namun,
Ia takut bila membawa kepingan emas itu maka pemilik rumah makan akan mengira dirinya mencuri uang orang lain. Adiknya sangat senang mendengar ucapan kakaknya karena sudah lama mereka tidak memakan makanan enak. Matanya berbinar-binar, tangan mungilnya mencengkram erat pergelangan tangan kakaknya. "Kamu mencuri, nak?" Ibunya terkejut melihat bocah itu mengeluarkan tas sihir lusuh dari kantung celananya. Bocah itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tadi aku membantu kultivator muda, dia memberikan aku ini setelah mengetahui kalau kita itu miskin. Dia juga mengatakan agar merahasiakan tas sihir ini dan jangan sampai dilihat oleh orang lain." Ibunya menangis haru karena masih ada orang baik yang peduli dengan mereka. Sudut bibirnya memancarkan senyuman hangat dan bersyukur anak-anaknya akan makan makanan enak untuk hari ini. Bocah itu tercengang, matanya terbelalak sehingga ibunya kembali khawatir. "Ada apa, nak?" tanyanya. "Tuan muda itu memberikan kita banyak kepingan perak dan 1, 2, 3. 25 keping emas, hahaha. Dia sangat senang. Bu, ada pil dalam botol seperti yang ada di toko, ada berbagai makanan enak juga serta 1 karung beras." Bocah itu segera mengeluarkan pil dalam botol kaca dan menyuruh ibunya menelannya. Kemudian ibunya merasakan tubuhnya berangsur-angsur pulih dengan cepat. Kulitnya yang mengeriput mulai terlihat segar dan wajahnya terlihat muda seperti para wanita berusia 30-an tahun. "Akhirnya aku dapat merawat kalian lagi." Ibu bocah itu menangis terseduh-seduh memeluk putranya, sedangkan putri kecilnya juga ikut-ikutan menangis walaupun tidak tahu apa yang terjadi. Episode sebelumnya. Dia harus dikalahkan. Episode berikutnya. Kemana dia melarikan diri?